Jumpa kembali dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Sebelumnya, Garasi Cerita menggarap seri 65. Kali ini saya ingin mencoba mengupas soal Islam yang tumbuh di Pulau Jawa. Maka saya memberi seri kupasan buku-buku ini ke dalam seri Islam Jawa. Tak usah bikin gaduh dengan istilah yang sudah ada seperti Islam Nusantara atau Islam Arab. Karena penamaan seri kupasan buku-buku ini semata karena benang merahnya adalah soal Islam yang tumbuh di Pulau Jawa. Pada bagian pertama ini saya ingin mengupas buku berjudul Makrifat Jawa yang ditulis oleh Abdurrahman L. Asy yang diterbitkan oleh Serambi pada tahun 2011. Ada untungnya juga saya lahir sebagai orang Jawa ketika membaca buku ini. Mungkin agak sedikit sulit bagi pembaca non Jawa untuk memahami buku ini meskipun di sampul depannya ditulis Makrifat Jawa untuk semua. Pada sampul belakang buku ini disebutkan bahwa sebelum Islam datang, Jawa telah memiliki ajaran-ajaran kearifan yang mapan. Kehadiran Islam tidak menghapus kearifan-kearifan itu, tapi justru menyempurnakannya. Orang Jawa sangat terbuka terhadap keyakinan dan semua agama, terutama agama Islam. Namun mereka tidak mau ketika harus diarabkan, sebagaimana mereka juga menolak mati-matian saat tidak dibelandakan, dijepangkan atau diinggriskan. Ini terlepas dari fenomena anak-anak milenial saat ini yang ke Korea-Koreaan atau ke India-Indiaan. Melalui buku ini sang penulis Abdurrahman L. Asy yang bernama asli Muhadi Fikriono mencoba mendaratkan ajaran Makrifat Jawa ke dalam dialog personal dengan pembaca. Menceritakan siapa Ki Ageng Surya Mentaraman, sang penemu rumusan Kawruh Begjo atau ilmu bahagia ini. Sekaligus menceritakan siapa sang penulis itu sendiri pada awal sebelum mengenal karya-karya Ki Ageng Surya Mentaraman. Ki Ageng Surya Mentaraman adalah peletak dasar ilmu kejawen, yaitu Kawruh Begjo, yang berhasil menyederhanakan realitas kehidupan dengan kondisi yang dihadapi sosok manusia sehari-hari. Dia adalah Bendoro Raden Mas Kudiarmaji sebagai putra ke-55 dari 79 putra-putri Hamengkubuwono ke-7. Konsepnya adalah saiki ngene nang kene, atau dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai sekarang seperti ini di sini. Menurut Ki Ageng Surya Mentaraman, tak perlulah otak manusia itu dijejali dengan pemikiran atau kawruh yang berada di luar pengetahuan atau pengalaman manusia sehari-hari. Konsep ini lebih bersifat personal atau refleksi ke dalam diri sendiri. Jalan pikiran Ki Ageng Surya Mentaraman mirip dengan Krishnamurti, yaitu tentang self-knowledge atau pengetahuan tentang diri sendiri, atau Sara Sutra yang terkenal dengan jargon Tatlam Asi, itulah engkau, atau Sokrates dengan istilah Latin Gnoti Shouton, kenalilah dirimu. Dalam kasana Islam juga ada seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa orang yang memahami dirinya otomatis makrifat kepada Tuhannya. Menjelaskan sesuatu di luar akal manusia menurut Ki Ageng adalah cara berpikir manusia yang sok tahu padahal tidak tahu. Seperti yang telah ada selama ini dengan lahirnya ilmu-ilmu filsafat yang mencoba mengupas fenomena di luar akal manusia seperti metafisika, asal dan akhir dunia dan sebagainya. Padahal mengakui atau menyadari bahwa tidak tahu itu sebenarnya adalah inti dari ilmu Kawruh Begjo itu. Tahu itu ada batasnya. Di luar itu adalah tidak tahu. Maka yang paling penting adalah menyadari keberadaan diri sendiri, menyelami apa yang terjadi di dalam diri. Ada proses refleksi diri. Maka yang perlu dipahami adalah 3 hal itu tadi, yaitu saiki ini dan gini. Sama halnya dengan ungkapan yang mengatakan yesterday is a memory, tomorrow is a mystery, today is a gift. Maka bagi Ki Ageng Surya Mentaraman, today atau hari ini adalah sesuatu yang harus dilalui dan dinikmati sebagai sebuah karunia ilahi. Ilmu bahagia itu akan ketemu kalau meletakkan sesuatu apa adanya. Terlalu tinggi menaruh keinginan atau harapan akan membuat hati tidak bahagia alias kosong. Buku ini menurut saya menjadi unik karena ditulis oleh seseorang yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan di lingkungan pesantren, yang setiap harinya belajar Al-Quran, kitab kuning, belajar sorogan di bawah bimbingan ustadz. Hidup dalam garis kemiskinan yang hampir membuatnya protes kepada Tuhan yang menurutnya tidak adil. Hingga pada suatu ketika sang penulis menemukan buku ajaran Ki Ageng Surya Mentaraman itu di toko buku Gunung Agung Kuitang, yang waktu itu harganya cuma Rp150. Mulai dari sana, ajaran itu telah mengubah hidupnya secara drastis, terutama dalam hal memandang kehidupan. Dari sana, sekian tahun kemudian, sang penulis membeberkan dalam buku Makrifat Jawa ini.
Dan kini giliran saya yang terpengaruh dengan tulisan buku ini. Bagaimana dengan Anda? Sampai jumpa dengan Garasi Cerita pada seri Islam Jawa berikutnya.